Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film Indonesia. Film petualangan, tapi ada horornya dan juga ada dramanya. Gak usah pakai lama, kita mulai. Film ini mengisahkan sebuah grup band terkenal dari ibu kota Jakarta. Band ini terdiri dari 4 orang, yaitu Sita, Faye, Randy, dan juga Dion. Hari itu, mereka mengadakan konser di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mereka berempat didampingi oleh manajer mereka, yaitu Mbak Fitri. Selesai konser, mereka pun menuju ke hotel untuk istirahat sebelum balik ke Jakarta. Sebelum menuju kamar masing-masing, mereka pun briefing dulu. Namun saat briefing, Sita dan Randy adu argumen. Fitri pun menjadi penengah saat Sita dan Randy bertengkar. Tiba-tiba Sita mendapatkan telepon. Saat menerima telepon dari ibunya, dia melihat sosok misterius yang memakai baju adat Banjar. Sita yang penasaran pun mengejar pria itu. Namun, tiba-tiba sosok itu menghilang. Saat Sita sedang mandi, dia mendengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, dia melihat ada sosok pria misterius yang mengenakan pakaian adat berdiri di ujung ruangan. Karena penasaran, Sita mengikutinya hingga ke dermaga. Dan sesampai di sana, Sita mendadak pingsan. Sita pun dibawa kembali ke hotel. Malam itu, dia ditemani Fitri yang sedang membaca surat Yasin. Tak lama, Sita pun tersadar. Dia merasa sangat lelah. Melihat kondisi Sita, Fitri menyuruh Sita untuk lanjut istirahat saja. Fitri pun melanjutkan membaca surat Yasin. Saat Fitri sedang ngaji, dia dikagetkan dengan Sita yang mengikutinya membaca surat Yasin. Fitri lalu mengecek kondisi Sita. Namun tiba-tiba, mata Sita menjadi putih. Karena hal itu, Fitri ketakutan dan pergi ke kamar Faye. Saat di kamar Faye, Fitri cerita kalau Sita bisa mengaji. Faye pun kaget karena Sita sebenarnya tidak bisa mengaji. Mereka lalu bergegas menuju kamar Sita. Saat mereka ke kamar Sita, justru Sita sudah berjalan keluar kamar. Otomatis mereka tidak menemukan Sita di kamarnya, dan Sita sendiri berjalan menuju dermaga lagi. Fitri yang sadar kalau Sita menghilang lagi, dia segera memberitahu Randy dan Dion. Mereka lalu mencari Sita hingga ke dermaga. Saat sampai di dermaga, mereka melihat Sita pergi naik perahu. Keesokan harinya, sebenarnya acara konser sudah selesai dan mereka bisa pulang pada hari itu. Mereka memilih untuk mencari Sita bersama-sama. Saat sedang bingung dengan hilangnya Sita, datanglah panitia konser bernama Anwar. Dia pun bilang jika kejadian ini ada kaitannya dengan kejadian gaib. Anwar menduga Sita telah diculik oleh jin penghuni kota Saranjana. Anwar lalu membawa mereka ke salah satu warga yang adiknya menghilang. Konon, adiknya pergi ke kota Saranjana. Warga itu bernama Hamidah. Di sana, Hamidah pun menjelaskan tentang kota Saranjana kepada mereka. Dia bilang kalau Saranjana adalah kota gaib yang dihuni jin Islam. Kalau sudah dibawa, tidak mungkin bisa kembali. Adiknya Hamidah yang bernama Hendra sudah hilang selama 8 tahun. Midah pun meyakini Hendra dibawa ke Saranjana. Setelah mendengar cerita Midah dan Anwar, mereka diantar ke rumah orang pintar yang ada di sana. Orang pintar itu bernama Abah Hadran. Sesampai di rumah Abah Hadran, mereka diterima dengan baik. Abah Hadran sudah tahu permasalahan mereka. Dia pun bilang kalau orang biasa tidak bisa pergi ke sana. Lalu Fitri pun bertanya cara untuk membawa Sita pulang. Abah Hadran pun memberikan cara untuk pergi ke sana, tetapi resikonya sangatlah besar. Mereka harus menyelinap masuk ke kota Saranjana untuk mencari Sita. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah mando sakti untuk melewati portal yang ada di puncak gunung. Di sana ada sebuah pohon yang bernama pohon halau-halau. Pohon itu memiliki lubang di tengahnya. Lubang itulah portal menuju kota Saranjana. Mando sakti adalah kunci untuk membuka pintu gerbang Saranjana. Mando itu hanya ada satu dan disimpan oleh orang paling sakti. Mereka hanya punya waktu 7 hari untuk menyelamatkan Sita. Mau tidak mau, mereka harus melakukan petualangan menuju kota Saranjana. Untungnya, Anwar dan Midah ikut membantu mereka mencari Mando. Mereka lalu bergegas mencari Mando sakti ke alamat yang sudah diberitahukan oleh Abah Hadran. Singkat cerita, setelah menempuh jarak ratusan kilo, mereka sampai ke kampung Ampong. Ternyata, Ampong si orang sakti itu memang terkenal di kampung itu. Ia dikenal sebagai dukun penangkal santet. Namun sayangnya, Ampong baru saja meninggoy 7 hari yang lalu. Tetapi beruntung, mereka masih bisa bertemu dengan istrinya Ampong yang tinggal di sebuah rumah terapung. Istri Ampong ini bernama Acil. Setelah ketemu, mereka to the point ingin meminjam mando sakti untuk pergi ke kota Saranjana. Ketika Acil mengetahui mereka akan pergi ke sana, seketika ia melarangnya. Dia memberitahukan jika Saranjana adalah tempat yang berbahaya. Acil berkata kalau Mando itu tidak ada di rumah. Mandonya hilang bersama Ampong yang pindah alam. Mereka pun tidak mendapat solusi dari Acil. Namun, saat mereka mau balik,
Anak Acil memberitahukan kalau mereka butuh mando sakti. Mando itu dikuburkan bersama Ampong. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke makam Ampong untuk mencari mando. Saat menuju makam Ampong, mereka diganggu oleh sosok kuyang. Saat sampai di makam Ampong, mereka lalu menggali makam itu. Dan ternyata benar, mando itu ada di atas jenazah Ampong. Mando itu dililit oleh ular, sehingga mereka harus berhati-hati ketika mengambilnya. Saat Fitri mengambil mando itu, seketika mendapatkan bisikan agar jangan mengambilnya karena akan berbahaya. Kemudian hantu Sugus di kuburan itu seketika bangkit mengepung mereka. Karena ketakutan, mereka segera bergegas lari kabur dan berhasil lepas dari gangguan hantu Sugus. Keesokan paginya di hari keempat menghilangnya Sita. Setelah mendapatkan mando itu, mereka harus bergegas ke Gunung Halau-Halau untuk mencari pohon keramat. Selama mendaki, mereka beberapa kali istirahat karena lelah. Saat mereka semua tidur untuk memulihkan stamina, Dion terbangun karena dia mendengar suara gamelan. Dia pun mencari asal suara itu. Tak lama, Hamidah juga terbangun, tapi dia bangun untuk mencuri mando dari Fitri. Lalu, dia segera kabur. Balik ke Dion, dia melihat penari bertopeng di tengah hutan. Karena takut, dia pun lari. Namun, dia terus saja diikuti para penari topeng itu. Dan pada akhirnya, dia malah ikut menari bersama para penari topeng. Randy lalu tiba-tiba terbangun. Dia kaget melihat Dion tidak ada. Lalu dia membangunkan Fitri dan Faye. Mereka tambah panik ketika tahu kalau mando mereka hilang bersama Midah. Mereka lalu bergegas mencari Dion dan Midah. Dan Midah yang kabur membawa mando diteror oleh hantu bayi di hutan. Dan pada akhirnya dia lockout juga karena diserang hantu itu. Tubuh Midah ditemukan bersama mando. Fitri lalu mengambil mando itu dan segera melanjutkan perjalanan. Mereka terus berjalan menyusuri hutan. Anwar bilang kalau sebentar lagi mereka akan sampai di pohon halau-halau. Namun yang terjadi, mereka cuma muter-muter di tempat yang sama. Mereka terus saja melewati jalan yang sama beberapa kali. Karena lelah, mereka memutuskan untuk istirahat. Saat sedang istirahat, mereka tiba-tiba mendengar suara gamelan. Lalu mereka mencari asal suara itu. Dan yang mereka temukan adalah sekumpulan penari topeng Banjar. Terlihat di sana juga ada Dion yang sedang menari. Faye dan Randy yang mendekat tiba-tiba ikut menari juga. Anwar pun cerita kalau mereka tidak akan pernah berhenti kecuali mereka lockout. Fitri yang tidak terpengaruh pun mencoba menolong mereka dengan mengeluarkan mando sakti. Hal itu membuat para penari goib menghilang dalam sekejap, dan teman-temannya pun berhasil sadar kembali. Namun tidak dengan Dion. Setelah itu mereka dengan berat hati harus melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Dion. Akhirnya mereka berhasil menemukan pohon halau-halau. Namun ketika akan masuk, mereka dihalang oleh pasukan hantu Sugus yang ingin merebut mando sakti itu. Dalam kejadian itu, Anwar harus lockout karena serangan hantu Sugus. Pasukan hantu Sugus hilang ketika Fitri membuka mando saktinya. Kini hanya tersisa 3 orang. Mereka bertiga segera masuk ke dalam pohon halau-halau dan akhirnya mereka bisa masuk ke Saranjana. Saat itu mereka belum masuk ke wilayah perkotaan. Mereka masih ada di wilayah pinggiran Saranjana, jadi terlihat belum modern. Tetapi mereka terpantau CCTV keamanan sebagai warga asing. Mereka pun dikejar oleh aparat keamanan. Saat lari dari kejaran keamanan, mereka diselamatkan oleh anak kecil dan kakek tua yang membawa mobil. Anak itu bilang kalau mereka akan dibawa ke portal untuk kembali ke kota baru. Dan ternyata anak kecil itu adalah adik dari Midah. Dia bilang kalau tidak mau balik ke kota baru karena di sana dia menjadi beban kakaknya. Fitri dan Randy lalu cerita kalau tujuan mereka ke Saranjana adalah untuk mencari temannya yang hilang. Mereka pun meminta bantuan bocil dan kakeknya. Singkat cerita, mereka dibawa ke kota Saranjana dan diantar ke tempat Sita. Mereka pun akhirnya bertemu dengan Sita. Terlihat, Sita akan menikah dan sudah memakai pakaian pengantin adat. Fitri mengajak Sita untuk pulang. Namun Sita berkata tidak mau pulang karena dia merasa bahagia di sana. Sita bilang kalau di sana dia lebih bahagia karena semua orang perhatian pada dirinya. Mendengar hal itu, membuat Fitri dan kawan-kawan sakit hati. Mereka sudah capek-capek menyusul Sita ke Saranjana, tetapi balasannya sangat menyakitkan. Sita berkata jika ia tidak pernah meminta untuk diselamatkan. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pulang tanpa Sita. Saat Fitri dan kawan-kawan mau OTW pulang, tiba-tiba Sita menyusul dan ingin ikut pulang. Sita akhirnya sadar, ternyata ada yang masih peduli kepada dirinya. Mereka pun lalu diantar ke portal, kemudian bersama-sama kembali ke dunia nyata. Mereka pun muncul dari laut dan mereka keluar dengan selamat dari Saranjana. Sementara di kota Saranjana, sang pengantin laki-laki murka karena calon istrinya melarikan diri. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan mengikuti sosok misterius. See you, jangan lupa subscribe dan lancar rezekinya.